Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prajuda di CCTV. Saya berharap saya selalu mendengar saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam berkat Tuhan dalam situasi yang sulit. Sekarang ini seluruh dunia masih berjuang menghadapi musuh bersama, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itu ketika kita bepergian, saya selalu berpesan jangan lupa minimal 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak ketika menemui orang, tidak perlu bersalaman untuk sementara ini, tidak perlu berpelukan juga dengan teman-teman, dengan tamu atau dengan siapapun, dan mencuci tangan setelah itu. Karena dalam perjalanan kita menyentuh barang tertentu yang mungkin diduga terdapat virus, supaya kita selalu bersih dan sehat. Teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang tema kedewasaan. Kita sudah bahas kedewasaan menurut Alkitab, kedewasaan menurut ilmu psikologi, atau tugas perkembangan dalam rentang seluruh kehidupan manusia. Jadi menurut psikologi perkembangan itu, masa bayi itu ada tugas-tugas perkembangannya. Misalnya dia mampu menelan, ya kan, mampu mencerna. Dia nggak mampu berarti dia ada masalah. Lalu ketika dia menginjak masa kanak-kanak, dia mampu berkelompok, mampu berteman, mampu berkomunikasi, dan mampu semuanya yang lain sampai seusia kita kemarin kita bahas, yaitu usia dewasa awal dan usia dewasa madya sampai usia lanjut atau usia emas. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang elemen-elemen kedewasaan. Bukan L dan men ya, bukan. Ini elemen-elemen. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Apa saja elemen-elemen kedewasaan di dalam kekristenan? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita tuh harus dewasa dalam hal apa? Dewasa dalam hal apa? Proses menuju kedewasaan yang seperti apa? Yang pertama, dewasa dalam pola pikir teologis. Jadi konsep berpikir kita terhadap firman Tuhan. Kita sudah bahas kemarin di kitab Efesus bahwa setiap umat Tuhan harus mengalami kedewasaan penuh, kesatuan iman, kesatuan pengenalan akan anak Allah. Nah itu akan ditempuh hanya melalui satu cara, yaitu Bible study, pendalaman pembelajaran firman Tuhan. Di luar itu bagaimana mungkin orang bisa mengalami kedewasaan konsep berpikir, ya kan? Nah, kedewasaan pola pikir yang teologis ini mengakibatkan setiap umat Tuhan memiliki rumusan pemikiran tentang doktrin berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Misalnya doktrin tentang keluarga. Keluarga adalah, suami adalah, istri adalah. Nah, rumusan-rumusan seperti itu terus kita pelajari di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang keluarga Kristen? Apa kata perceraian di dalam keluarga Kristen? Kita sudah membahas tentang itu, tentang perceraian, boleh atau tidak, ya. Dan dalam video terakhir saya mengatakan Tuhan dan Alkitab membenci perceraian. Nah, saudara, lalu kedewasaan yang kedua yaitu kedewasaan pola hidup. Jadi setelah kita mengalami pola pikir, kita harus punya pola hidup. Pola hidup yang sesuai dengan pola pikir tadi. Pola hidup sesuai dengan pola firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Apa panduan Alkitab tentang bagaimana kita memiliki pola hidup? Hidup kita harus bagaimana? Sebagai umat Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai pelayan-pelayan, sebagai hamba Tuhan, full time, sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai petani, sebagai apa saja, murid, mahasiswa, dosen, guru, itu ada pola
pola hidup. Nah, pola hidup itu dikerjakan atau terjadi kalau kita sudah penuh dalam pola pikir. Pola pikir teologis memandu seseorang untuk memiliki pola hidup. Nah kan, kalau seorang mempunyai konsep berpikir, pikirannya dipenuhi oleh firman, oleh doktrin, oleh ayat-ayat firman Tuhan, tentu dia akan melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya yang saya sebut sebagai pola hidup berteologi atau doing theology, itu pasti akan sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun ada kegagalan, ada penyimpangan, itu tidak akan banyak. Nah, meningkat lebih itu masih sama sebenarnya dengan pola hidup, yaitu pola pelayanan atau skillful formation. Kalau kita sudah punya pola pikir, kita punya pola hidup. Lalu setelah pola hidup, kita punya pola pelayanan, pola kerja. Kalau kita sebagai dokter, apa kata Alkitab tentang dokter? Kalau kita sebagai tentara, apa kata Alkitab tentang tentara atau polisi atau pejabat? Yohanes berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, jangan memeras milik orang lain. Jadi kalau kita sebagai pejabat negara, sebagai pegawai, cukupkan diri dengan gajimu. Kalau mau lebih, jadilah pengusaha. Ya kan? Nah, jadi pola yang kita bangun dalam pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita adalah seorang pejabat, seorang tentara, firman Tuhan berkata, cukupkan dirimu dengan gajimu, jangan memeras, jangan merampas hak orang lain. Ya kan? Ini menyebabkan kita memiliki pola hidup. Pola hidup kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Sebenarnya setiap penghasilan itu akan cukup untuk membiayai hidup kita, kebutuhan kita. Tetapi seberapapun penghasilan kita tidak akan pernah cukup untuk membiayai keinginan. Keinginan itu banyak dan tidak pernah cukup. Berapapun yang kita miliki akan habis untuk membiayai keinginan-keinginan. Oleh karena itu, Alkitab memandu hidup kita untuk memiliki pola hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Nah, hidup kita yang mungkin dibedakan dengan pelayanan, kalau menurut saya sebenarnya tetap sama. Tetapi mari kita untuk sementara membedakan pola hidup sehari-hari dengan pola pelayanan. Kalau kita di sini ada firman, mengubah konsep berpikir kita, membangun konsep berpikir kita, lalu kita memiliki gaya hidup, menerapkan pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam pelayanan juga begitu. Kita akan melayani sesuai dengan skill, sesuai dengan bakat, terutama sesuai dengan karunia. Saudara, pelayanan dibuka seharusnya karena ada karunia. Kalau di dalam gereja itu ada 5 karunia, ada 50 jemaat, 50 anggota jemaat. Lalu kita membuka 5 bidang pelayanan. Lalu datang lagi satu orang, dan satu orang ini mempunyai karunia yang sangat berbeda dari 50 orang itu, maka kita perlu membuka satu bidang pelayanan lagi. Bidang pelayanan yang ke-6 untuk satu orang yang hadir menjadi anggota baru di gereja itu karena dia memiliki karunia yang berbeda, memiliki talenta yang berbeda, memiliki bakat yang berbeda dari yang lainnya. Nah, inilah tentang elemen kedewasaan yang pertama, yaitu kita dewasa dalam hal apa. Mari kita menuju kedewasaan dalam konsep berpikir tentang anak Allah, konsep pola hidup kita, dan pola pelayanan kita, pola kerja kita. Nah, 3 pola ini sebenarnya kalau saya singkat satu kata, yaitu orang itu atau kita memiliki integritas. Integritas artinya apa? Yang ada dalam pikiran, yang dikatakan,
dan yang dilakukan itu satu atau harmonis atau sama. Itu yang saya sebut namanya walk the talk. Orang itu hidup di atas kata-katanya. Kata-katanya itu sesuai dengan apa isi dalam pikirannya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan memenuhi hidupnya, lalu dia mengatakannya, lalu dia melakukannya. Itulah integritas sebagai umat Tuhan, dewasa sebagai umat Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa dalam 3 hal ini minimal, dalam konsep berpikir atau pola pikir, dalam pola hidup dan pola kerja, serta pola pelayanan. Tuhan memberkati kita sekalian. Nantikan video saya selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika setelah diberkati. Tuhan menyertai kita sekalian. Salam.